Edak maju sedikit. Dari guru jemaat nomor 457 ya Tuhan Yesus, nanti dilanjutkan dengan buku ND nomor 811 di Al-Mahor. Kita sama-sama akan pujian. Ya Tuhan, tiap jamku memerlukanmu. Ya Tuhan, tiap jam
mulai dari para ulama ya. Sekalipun Anda dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika kamu tidak mempunyai kasih, haruslah dengan gong yang berkumandang dan canang yang mengeritik. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk ketentuan, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun kamu memperoleh segala sesuatu yang bahkan menyatakan hukum untuk mereka, tetapi jika kamu tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagimu. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan kudus, dia tidak meninggalkan diri dan tidak sombong. Dia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak menjadi membangun diri sendiri. Dia tidak berharap dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia tidak bersuka-cita karena tidak melihat, tetapi karena kebenaran. Dia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak bersesudahan, nubuat akan berakhir, rasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab Kita sudah tidak bawa Alkitab yang berat ya, tapi oke lah karena kita mengikuti zaman. Kita boleh sekarang ada HP kita, dan HP ini adalah HP kudus. Pasti isinya ada Alkitab. Benar atau benar? Nah, mari kita angkat dulu HP kita akan berdoa. Terima kasih Bapak, Engkau bukan melihat HP, tetapi Engkau melihat hati kami. Hati kami tertuju pada Engkau Bapak, pada malam hari ini. Kami berkumpul, Al-Sahutawar, para Tuhan yang sangat Tuhan kasihi. Kami rindu Tuhan saat ini ditaburi, diperciki, dilimpahi dengan firman-Mu. Terima kasih Bapak, begitu indah Tuhan perkumpulan kami ini. Engkau sendiri yang berada di tengah-tengah kami. Engkau sendiri yang menjala setiap kami, sehingga boleh mengumpulkan kami di tempat ini. Bapak Tarunan dan Ibu Kemusiaan, Bapak, kami rindu Engkau berbicara melalui kami, teruskan sucikan hati, jiwa, roh kami. Juga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan Roh Kudus Tuhan Yesus. Tanamkan Tuhan firman-Mu di dalam hati hamba-Mu, sehingga boleh kami semua umat pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan, kekasih-kasih Tuhan, boleh menerima firman-Mu dengan pengertian yang kudus. Terima kasih Bapa. Saat ini bila ada kuasa-kuasa yang tidak suka dengan keberadaan kami, dengan firman yang akan ditaburkan hamba-Mu, kami bersahati, kami tolak, kami patahkan kuasanya, kami hancurkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kami boleh ditawan hanya oleh Roh Kudus Tuhan, beserta malaikat-malaikat kudus Tuhan di tempat ini. Bapak, terima kasih, kami hendak mendengarkan firman-Mu, mencernanya dengan baik-baik, beri kami pemahaman atas firman yang Tuhan taburkan pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ditunggu lagi dengan sabar. 20 menit kemudian datang lagi 2 orang. Di paling belakang di gereja itu. Pendeta tetap dia bersemangat walaupun hanya beberapa orang. Ya, walaupun beberapa orang dia tetap bertobat dengan semangat. Gak lama kemudian datang lagi
seorang seorang laki-laki yang berpenampilan sangat lusuh, kotor, dan membawa seutas tali. Ketika sang pendeta memberitakan Injil dengan bersemangat dan penuh kasih, ada beberapa orang, dia tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Dia tetap semangat walaupun hanya beberapa orang yang memberitakan Injil tadi. Ya, setelah selesai tersebut doa, saya pulang. Nah, konon pendeta ini juga pulang. Begitu pulang di jalan, dia ini dihadang oleh dua orang anak muda yang ingin merampok atau mencuri tasnya. Nah, kalau mencuri aja nggak apa-apa ya, tapi pakai digebukin, pakai dipukulin. Apa dia ini? Pakai digebukin, dipukulin, dan dicuri tasnya. Tasnya itu berisi Alkitab, bukan HP ya, Alkitab dan barang-barang yang berharga. Si Pak Pendeta tadi, ya Bapak Ibu, ketika sampai di rumahnya, di pastori, sambil mengobati luka-lukanya, membalut luka-lukanya, dia berpikir, kenapa ya hari ini hari yang sangat menyedihkan, pikir dia ya. Oke lah, saya tetap melakukan ibadah, saya memimpin doa di persekutuan. Toh Tuhan bersama saya, yang saya lakukan ini untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Tetapi yang dia tidak habis pikir, kenapa pulang sekarang? Kenapa tidak mau datang ke gereja? Ada kelemahan apa? Itu dia pikirkan. Ya Bapak Ibu, selang beberapa lama berbicara biasa dan makin bertambah juga jemaatnya di situ. 5 tahun kemudian, di depan jemaat, pendeta ini memberikan testimoni atau kesaksian ya, tentang 5 tahun yang lalu. Ketika pendeta memberikan kesaksian ya, dari kejadian 5 tahun yang lalu, setelah selesai ada sepasang suami istri tadi. Dia bilang begini Bapak Ibu. Ya, saya masih ini. Nah, dia bilang bahwa yang pendeta ceritakan, yang duduk di paling belakang itu kami. Ya, jadi dari jemaat tadi ada pasangan suami istri yang ketika itu datang terlambat. Dia mengatakan, Pak Pendeta, waktu itu kami sudah diambil perceraian. Tapi kami memutuskan, biarlah untuk terakhir kali kami datang ke gereja. Dan waktu itu Pak Pendeta yang melayani dan Pak Pendeta memberikan khotbah. Dan khotbah Pak Pendeta itu sungguh merubahkan kami. Sehingga kami sampai detik ini masih terkumpul. Kami tidak jadi berpisah. Kami tidak jadi bercerai. Ya. Nah, kemudian di pintu itu terlihat lagi seorang bapak ya, seorang laki-laki. Pak Pendeta, katanya. Pak Pendeta ingat siapa yang lusuh, kumuh, kotor waktu itu dan membawa seutas tali? Itu saya Pak Pendeta. Ketika itu saya diambang kebangkrutan. Usaha saya mau bangkrut Pak Pendeta. Keluarga saya, anak istri saya meninggalkan saya. Kenapa? Karena saya terjerat narkoba. Dia terjerat narkoba. Tetapi waktu saya mau bunuh diri, ternyata seutas tali tadi
Kok saya lihat tuh gereja buka, kemudian saya masuk. Begitu saya masuk, saya lihat Pak Pendeta lagi khotbah tentang Injil. Nah, sejak saat itulah saya juga diberikan diubahkan Tuhan. Dan saat ini saya ada di sini sebagai pengusaha yang paling sukses yang memberkati jemaat. Ya, ketika sang pengusaha yang tadinya mau bunuh diri, mau gantung diri, selesai berkata, ada anak muda teriak, pendeta, pendeta. Pendetanya diam, karena dia tidak tahu apa yang dimaksud dengan ayatnya. Pendeta saya yang mencuri, saya mukulin pendeta waktu itu. Di dalam tas pendeta itu adalah kitab. Saya penasaran. Saya baca nggak kalau pagi ketika saya bangun tidur, saya baca. Yang bangun tidur saya baca. Nah, akhirnya saya tahu, saya mengerti apa isi Alkitab itu. Kemudian sampai detik ini saya jadi partisipan di gereja pendeta. Teman saya tuh mati, teman yang waktu merampok sama saya itu mati di waktu yang sama ketika kami bikin aksi yang kedua untuk perampokan. Dia mati. Nah, saya sekarang di sini di gereja ini. Luar biasa ya, saudara yang dikasih Tuhan. Orang-orang yang tadinya merasa bukan siapa-siapa, bahkan mereka diambang perceraian kehancuran yang menjadi pencuri oleh karena sebab, tetapi semua karena firman Tuhan yang disampaikan pendeta yang tadinya dia sudah berpikir ya, merupakan malam yang menyedihkan. Dia berpikir waktu itu 5 tahun yang lalu, gagallah pelayananku. Dia merasa gagal, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi detik ini ketika saat mereka datang dan menyampaikan kesaksian, sesuatu yang besar sungguh-sungguh dahsyat berubah. Amin. Kenapa? Karena pendeta ini menyampaikan firman itu dengan kasih ke dalam kita. Ya, dengan cintanya, meluap kasih. Yang dia pikirkan, apa yang aku lakukan itu untuk Tuhan. Bagi kemuliaan Tuhan, biarin saja hanya beberapa orang. Toh Tuhan bersama saya. Ya. Ada firman di dalam, saya bacakan aja ya. Saya bacakan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dianya Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sama ini, pendeta ini merasa dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Demikian juga kita, sering kita juga mengalami ya, tidak ada keluarga atau kehidupan yang sempurna. Ada saja masalah di dalam keluarga. Entah itu hubungan suami istri, entah itu karena anak, entah itu karena ekonomi. Tapi saya banyak mendengar keluhan ya dari anak-anak Tuhan yang saya layani. Ya, apalagi kalau sudah suaminya, maaf Bu ya, kalau sekarang sudah rahasia umum ya. Jadi kalau sudah suaminya itu digoda oleh nenek gombel, itu dia nenek gombel. Ya, kalau sudah digoda oleh nenek gombel, dia akan mengatakan dunia ini seakan runtuh, pendeta. Kayaknya hidup
hidup saya ini nggak berarti lagi Bu Pendeta. Suami saya begono begini, begono, saya seperti sampah. Saya seperti kain lusuh yang tidak berguna Bu Pendeta. Dia merasa bahwa hidupnya itu tidak berarti dan tidak berguna. Tapi ketika saya diberi hikmat oleh Roh Kudus, saya sampaikan firman yang tadi barusan saya baca. Saya berkata bahwa apa yang kamu alami itu tidak seberapa dibandingkan bagaimana Tuhan Yesus itu menebus kita di kayu salib. Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri. Dia sampai dihina, maaf kata, sampai diludahi. Ya, kalau kita nonton Passion of Christ itu tidak seberapa ya, Aminan ya. Tapi kalau kita benar-benar mau menelusuri, kalau yang kemarin diperankan oleh bintang film itu tidak seberapa. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus itu sudah bukan berupa wajah manusia. Coba sekarang imagine, kita bayangkan kalau Yesus adalah Allah itu sendiri, tetapi dia merendahkan dirinya sedemikian rupa, hancur badannya, hancur wajahnya, aman ingat. Tapi kita yang ditebus, yang itu mendapat suatu pencobaan bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mencoba orang. Karena rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Siapa yang mencoba manusia? Iblis. Salahkan iblis. Itu yang selalu mencoba manusia. Jadi kalau firman-Nya tadi sudah menguatkan pendeta ini, maka kita sebagai orang tebusan, sebagai anak-anak pilihan Tuhan, kita harus merasa bersyukur bahwa pencobaan yang kita alami itu tidak sebanding, tidak seberapanya penderitaan Yesus Kristus yang terpanjang di kayu salib, mengalami penghinaan dan penderitaan yang tidak bisa kita bayangkan. Kalau kita kembali kepada firman ini, seberapapun penderitaan kita, cobaan kita, masalah kita akan bersujud minta ampun. Kemudian pendeta ini juga malam hari untuk kita semua, dia juga dikuatkan di dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Yang mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita perbuat untuk Tuhan, bukan untuk manusia, ya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Hambanya dan dikasih Tuhan, kalau kita mempunyai hati hamba, namanya juga hamba. Hamba itu pasti posisinya di bawah. Dan hamba ini posisinya adalah melayani. Jadi Tuhan kita, bos besar kita adalah Kristus. Ini ayat-ayat yang menguatkan bagi pendeta yang mengalami cobaan. Ya. Kemudian Ibrani, bukan Sibarani ya. Ibrani 13 ayat 5b sampai 6. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Luar biasa. Kalau kita punya iman seperti ini aja ya, luar biasa. Jadi jangan pernah takut kepada manusia. Jangan pernah takut kepada manusia, tapi takutlah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong kita dalam situasi apapun. Kalau kita ingat
kita di dalam kondisi kesulitan apapun, ingatlah, Sang Penolong itu adalah Bapa kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, Bapa yang baik. Saya akan bagikan pesan moral dari apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Pesan moralnya adalah panggilan dan kasih Tuhan Yesus. Lakukan panggilan panggilan dengan penuh dedikasi kepada Tuhan. Selalu lakukan yang terbaik setiap hari, karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Jangan sampai kita kehilangan waktu, ya Allah ya. Nah ya, lakukan tiap hari. Kemudian kita akan dikuatkan pada Markus 4 ayat 26 sampai 29. Saya akan bacakan. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab murid-murid. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Kemudian Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Hanya Petrus, ya, dari 12 murid, hanya Petrus yang sungguh-sungguh dia diberi hikmat Tuhan. Dia bisa tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Ya. Jadi ingatlah Amalina, kekasih Tuhan, kita ini adalah instrumen kebaikan Allah bagi kehidupan orang lain. Jadi maksudnya sebagai instrumen atau alat kebaikan Allah, kita harus melakukan segala sesuatu yang baik dan menyenangkan hati Allah itu sendiri. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi abang inang yang dikasih Tuhan, kita harus berdamai dulu dengan Allah sebelum kita berdamai dengan diri kita sendiri. Sebab tanpa ada perdamaian dengan Allah, hidup kita adalah sia-sia. Kita tetap aja terkurung dalam dosa, tetap aja kita terkurung di dalam masalah kita. Tetapi ketika kita berdamai dengan Allah, otomatis setiap pergumulan kita, setiap permasalahan kita, setiap pencobaan itu akan diselesaikan oleh Allah itu sendiri. Amin. Jadi ingatlah akan hal ini di hari-hari terburuk kehidupan Amang Inang. Amang Inang masih bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan bisa memakai situasi apapun dan kehidupan Amang Inang untuk menjadikan yang terbaik bagi orang lain. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amang Inang, kita bersyukur. Kita ini sudah terpanggil. Kita ini umat pilihan Allah. Kita menjadi Kristen bukan karena keinginan atau kemauan kita. Kristen itu pengikut Kristen, pengikut Kristus. Kita menjadi pengikut Kristus itu adalah kehendak Tuhan Yesus Kristus itu. Kita harus bersyukur. Ya, jadi saya sering katakan pada saudara-saudara saya, ini mereka masih
banyak yang berjilbab ya. Karena ini kita live streaming, jadi saya harus wise untuk menyampaikan. Saya katakan kepada mereka, ada di antaranya itu menyalahkan juga. Kenapa ibu kok ke sana gitu ya? Saya bilang, karena ibu tahu jalan ke surga. Dan ibu yakin percaya ibu pasti masuk surga. Itu jawaban saya. Ya, mereka menyayangkan kata ibu, kata ibu kok ke sana gitu ya. Ketika itu dia mungkin belum mengerti. Karena kan ada doktrin-doktrin ya, kepada mereka itu kuat juga doktrinnya ya, memang ya. Tapi itulah cara menunjukkan kita tunjukkan saja. Kita harus menjadi Injil terbuka. Ya, sebagai Injil terbuka, mereka akan melihat cara hidup kita, tutur kata kita, bagaimana kita memperlakukan mereka. Hal-hal yang baik yang kita katakan, hal-hal yang baik kita lakukan pada mereka. Kita sudah menjadi Injil terbuka. Kita mesti pakai hikmat Tuhan apabila menghadapi mereka kuat ya doktrinnya. Jadi kita harus pakai hikmat, tidak perlu kita terlalu menggebu-gebu sehingga harus dijeruji besi ya. Cukup dengan menjadi Injil terbuka, mereka akan sadar, oh iya ya, bahwa mereka kaum ini sungguh mereka pilihan Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu, setiap apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, kita percaya bahwa Allah turut bekerja, turut campur tangan dalam usaha pekerjaan kita menjadi berhasil. Sebab kita mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kita. Jadi jangan menyerah, ya. Never give up. Wah, belajar nih ya, belajar bahasa Solo nih ya. Jangan pernah menyerah, karena kasih tidak pernah gagal. Ibu, pada malam hari ini tetaplah kita taburkan kasih. Cinta kasih kita harus tetap berubah, ya. Dengan kondisi atau saat ini dunia makin jahat soalnya, makin jahat. Apapun yang kita dengar, apapun yang membuat kita stres, mari kita sekarang belajar. Biar aja kita abaikan. Yang penting cinta kasih tetap Tuhan taruh di dalam hati kita. Amin. Haleluya. Jadi seperti Pak Pendeta tadi, ternyata apa yang dilakukan dengan luapan cinta kasih, luapan cinta kasihnya tidak pernah gagal dan membuahkan hasil yang luar biasa. Juga panggilan yang dikasih Tuhan, saya sampaikan dengan pada malam hari ini, dan saya juga teringat akan Kampuan di Kampung Nakuti ini Kampung. Sungguh-sungguh bahwa kalau kita melayani bukan karena kita mau, tetapi Allah sendiri, Tuhan sendiri yang memilih. Jadi ada satu tips ini, boleh ya saya ini ya. Sekarang banyak sekali orang yang beramai-ramai ingin disebut hamba Tuhan. Banyak orang yang ingin menjadi pendeta dan sebagainya, ya. Tetapi ada dua motif di sini. Satu, itu memang panggilan. Kedua, itu karena untuk mengisi sesuatu. Jadi, Bapak Ibu, saya pernah mendapati ini ya, mendapati teman. Nah, teman ini memang maaf kata seumur hidup hanya jadi kenal di dalam rumah tangga, istri yang kerja, dan beliau ini saya tidak tahu itu nasib atau apa, saya kurang tahu. Tetapi selama pernikahan dia tidak pernah menjadi kepala rumah tangga yang baik. Nah, ketika dia sudah dikaruniai anak-anak dan anak-anak sudah mulai dewasa, apalagi ada anaknya perempuan ya, pernah dia bilang sama saya, jadi saya sekarang kan ikut sekolah ya, sekolah tinggi teologi ya. Sampai dia jadi aktif loh. Tapi motifnya apa? Nah di sini ternyata motifnya begini nah.
dia hasilkan. Dia tidak ada buah. Ya, kalau pelayanan harus ada buah. Setiap orang yang dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, harus menjadi dampak dan menghasilkan buah. Tetapi tidak disalahkan Tuhan kalau kita juga cukup melayani pekerjaan Tuhan dengan kesungguhan hati dan cinta Tuhan. Itu tips ya. Tips bahwa kita harus sungguh-sungguh memberikan hati kita kepada Tuhan. Cinta kasih kita harus keluar sehingga apa yang kita anggap itu suatu kegagalan di dalam hidup, kegagalan dalam pelayanan, ternyata tidak. Tuhan mengubahkan sesuatu yang besar di dalam kehidupan orang yang meluap cinta kasih. Ya, teman-teman, terima kasih. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak yang di surga, terima kasih hamba sudah selesai menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan renungan pada malam hari ini menjerat setiap hati kami, anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan. Terima kasih Bapa, sekiranya Tuhan, oleh karena kasih-Mu, biarlah setiap anak-anak-Mu juga melakukan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang Tuhan kehendaki bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau memberkati setiap kami, dan setiap kami boleh bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, akan tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapak, terima kasih bahwa malam hari ini kami penuh sukacita karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus.
surga, terima kasih Bapak kasih kita bersyukur Bapak memberikan melaksanakan ibadah pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya Bapak di tempat kediaman keluarga Bapak Tambunan Blok S nomor 17 ini, Roh Kudus dan kemuliaan. Dan kita bersama-sama mengucapkan, mohon dilihat kertasnya, kita akan bersama-sama mengatakan 1, 2, 3 ya. Mari bersalam-salaman. Terima kasih sudah sehingga kita boleh dan terima kasih untuk kita semuanya. Baru ini kita pernah kata konkret dan bisa dihitung yang kurang ini. Baru ini yang paling banyak itu. Terima kasih sekali lagi. Nah, pengumuman dari saya, ini kan sudah masuk bulan Oktober dan sudah pernah kita rencanakan dari tahun 2020 harusnya kita akan mengadakan seperti biasa perayaan Natal dan ulang tahun, dan sampai saat ini pun dan belum pernah kita cabut, yaitu layak oras. Jadi tolong layak oras segera dipersiapkan acara kita yang biasanya kita laksanakan itu bulan Februari kalau saya tidak salah. Jadi sudah saatnya mungkin kita mempersiapkan di sana acara kita bulan Februari seperti apa dan bagaimana dan siapa ibadahnya yang kita butuhkan. Biasanya memang baik kita mungkin tidak tahu ada tayangan. Sekaligus juga bahwa tahun depan itu adalah pergantian pengurus karena sudah masanya harus pergantian pengurus. Ya, saya dengan perjalanan pada nanti kita pilih yang baru dan saja harapan saya partisipasi sebagai prosesnya acara penonton. Saya tidak tahu gimana lewat ada yang tapi kita bisa berpanjang kok. Bisa berpanjang itu